Selamat malam kakak hebat sekalian. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Kak Fasim. Selamat malam. Baik kak, kita bisa mulai saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk di room. Salam kenal ya buat kakak-kakak sekalian. Kalau bisa kameranya jangan dimatikan ya, kan ini dalam proses perekaman juga. Baik kakak-kakak sekalian, hari ini merupakan pertemuan pertama kita. Saya ditugaskan oleh BGP untuk berbagi bersama kakak hebat sekalian yang sudah terpilih dari sekian banyak teman-teman guru PJOK di Kota Ambon. Saya yakin kakak merupakan kakak hebat dalam proses pembelajaran Penjas. Materi pertama kita di hari ini sebentar ya, saya sekalian dulu. Kak Fasim, beta mohon maaf, lampu mati di bulan. Oke, Helen masih di bola ya? Iya, Kak Fasim. Baik, kakak-kakak sekalian, materi kita di hari pertama kita melakukan pertemuan secara daring ini terkait dengan orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK.
Tapi sebelumnya saya buka dulu ya. Selamat datang, selamat datang buat kakak-kakak sekalian, peserta PKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik kakak sekalian, sebelum mulai saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Ferdi Sapteno, biasa dipanggil itu Ferdi saja. Saya tugas di salah satu sekolah SD di Kota Ambon, SD Negeri 2 Amahusu. Saya pernah belajar S1-nya di Universitas Patimura di program studi PJKR. Fokus saya sekarang itu hanya mengajar PJOK saja di SD. Salam kenal ya buat kakak-kakak sekalian. Sebelum mulai, saya juga perlu mengenal kakak-kakak sekalian juga. Jadi saya minta untuk masing-masing menuliskan namanya di kolom chat, disertakan dengan satu nama benda, bisa benda hidup atau benda mati yang menggambarkan Anda atau menggambarkan sifat Anda, perilaku Anda, serta jelaskan alasannya. Misalnya nama pesertanya Erlin Bakar Besi, lalu nama bendanya bisa dicontohkan seperti sepeda motor misalnya, lalu alasannya lebih fleksibel, lebih cepat untuk sampai ke tempat tugas, misalnya seperti itu. Baik kakak, silakan masing-masing menuliskan nama serta satu benda yang menggambarkan Bapak dan Ibu sekalian atau kakak-kakak sekalian. Di kolom chat ya kakak-kakak sekalian. Supaya kita lebih saling mengenal. Ya, sudah ada satu orang, kakak Erlin Belum Bakar Besi. belum belum Kak, belum selesai ini sudah ini lampu Ya, mati jadi. disertai juga dengan satu benda serta alasannya, Kak. Siap Kak.
Ayo Kak, Kakak yang hebat. Silakan Kak di kolom chat. Sudah Kak Junike Urial. Tambah ini lagi. Satu benda serta alasannya Kak. Seperti tadi yang saya sudah kasih contoh, misalnya sepeda motor. Alasannya karena lebih fleksibel, bisa lebih cepat mengantarkan kita ke sekolah atau kantor gitu. Jadi benda apapun itu yang bisa menggambarkan aktivitas atau menggambarkan keseharian kita. Kak Herlin, Kak Junike, Kak Desi. Ayo kakak, salah satu benda hidup atau benda mati juga bisa bu, kakak sekalian. Kak Junike, sepeda. Alasannya saya memilih sepeda karena bersepeda kita bisa hidup sehat ya. Dengan baik. Kakak yang lain, Kak Desi, silakan Kak, atau Kak Herlin. Kak Febi silakan, atau Kak Ulfa. Kak Febi, boneka karena menggambarkan kepribadian yang menyenangkan ya. Terima kasih Kak Febi. Boneka menggambarkan kepribadian yang menyenangkan. Kak Ulfa, tunas kelapa alasannya adalah bisa tumbuh di media apapun dan cuaca apapun. Ya, terima kasih Kak. Kakak hebat sekalian ini. Ayo Kak Herlin, silakan. Kak Herlin sudah ya. Bola kasti, alasannya lemparannya yang kuat, maka posisi bola itu akan semakin jauh. Terus belajar untuk perubahan semakin bermutu. Ya, terima kasih Kak Herlin. Ini mulai kemenangan yang bagus-bagus ini. Oke kakak sekalian,
Ini merupakan agenda kita di hari ini. Ada 2 materi yang akan kita ajarkan sama-sama di hari ini. Yang pertama itu materi orientasi program PKG PJOK, dan yang berikut itu modul 1.1 ya, penerapan tujuan sesi atau agenda kegiatan. Jadi ada 2 ya materi yang akan kita pelajari bersama, orientasi dan tujuan kegiatan kita di saat ini yang akan dilaksanakan. Jadi mulai dari yang tadi orientasinya itu ada perkenalan fasilitator dan peserta, berikut pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang berikut pengantar untuk melakukan modul 2.1, yang berikut pemetaan harapan dan kekhawatiran, yang berikut kesepakatan kelas, yang tadi sudah. Di modul 1.1 itu ada penerapan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Yang berikut mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Lalu apa itu refleksi? 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Yang berikut analisis cerita atau refleksi dan foto bersama. Jadi selesai kegiatan foto bersama bisa sebagai barang bukti ya. Kalau kita atau kakak sudah melakukan tugas sesuai dengan surat perintah, bisa dilaporkan ke atasan. Seperti itu kakak. Baik kakak sekalian, tujuan dari sesi materi orientasi program PKG PJOK ada 1, fasilitator dan peserta saling mengenal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini berjalan. Dan yang berikut, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program kegiatan ini, kakak sekalian. Jadi, kakak sekalian, bagaimana kita dapat melihat pandangan terkait paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita bisa mengeksplor dalam materi orientasi ini. Jadi nanti kakak nanti diantar dalam pertanyaan ini. Jadi ada 1 pertanyaan yang kita akan diskusikan bersama. Kakak bisa lihat di sini, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Jadi kita bisa berdiskusikan bersama. Menurut kakak, tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu apa? Kalau menurut kakak sekalian? Silakan kakak. Menurut kakak, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Jadi bisa dijawab dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini kakak sudah alami dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing. Silakan.
Silakan Kak Herlin, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Kak Herlin? Atau Kak Feby silakan. Kak Ulfa, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Tidak perlu merasa minder atau merasa takut karena saya di sini juga dalam proses belajar bersama dengan kakak-kakak. Saya juga masih punya kekurangan. Kita di sini saling melengkapi. Jadi kita berdiskusi. Misalnya ada yang kurang di saya ambil dari kelebihan-kelebihan yang ada di kakak-kakak sekalian. Jadi tidak perlu merasa sungkan atau merasa malu begitu kakak. Usahakan untuk tetap berpendapat ya. Kak Desi atau Kak Junike silakan. Menurut kakak, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Jadi kakak sekalian masing-masing harus menyampaikan pendapat. Biar kita tahu keyakinan kakak sekalian dalam proses pembelajarannya di sekolah masing-masing. Ada yang bisa? Kak Herlin silakan. Kak Feby. Iya Kak, mungkin bisa sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf tuh. Karena tadi beta ada Ya, sedikit berdiri jadi sing dengar bye jadi ya menurut Kak saya silakan Kak. Ya. tujuan tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah itu membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan serta sikap. Mungkin itu saja dari saya Kak. Ya, makasih Kak Herlin. Jadi Kak Herlin menekankan pada uh, proses pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mungkin ada yang lain dari kakak-kakak? Kak Feby silakan. Kalau tadi dari Kak Herlin menekankan pada proses, ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Baik, dari Kak Junike melalui kolom chat, tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah menurut saya ialah mengembangkan anak secara keseluruhan, tidak hanya fisik tetapi juga mental, emosional, dan serta proses hidup sehat. Ya, terima kasih Kak Juni. Mungkin ada yang lain dari kakak yang lain. Kalau dari Kak Juni itu menekankan pada proses pengembangan secara menyeluruh ya, dari fisik, mental sampai dengan pola hidup sehat. Kalau tidak bisa disampaikan secara langsung, bisa di dalam kolom chat saja kakak. Kak Ulfa, mengembangkan keterampilan motorik dan membantu siswa belajar tentang pentingnya olahraga. Ya, ya kalau Kak Ulfa menekankan pada proses gerak ya, keterampilan motorik dan pentingnya olahraga.
Kakak Desi silakan. Kalau tidak bisa disampaikan secara langsung, ya Kak Desi, tujuannya untuk memberikan pengetahuan serta mengembangkan keterampilan peserta didik di sekolah dan pentingnya berolahraga. Ya sama, hampir sama saya dengan Kak Desi. Jadi penekanannya di konsep gerak motorik ya dan olahraganya. Baik, Kak siapa lagi yang belum ya? Kak Juni, Kak Febi, silakan Kak Febi. Kak Febi silakan. Kak Febi kalau tidak bisa secara langsung di dalam kolom chat saja Kak Febi. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Tidak perlu merasa sungkan atau merasa ragu di sini kakak-kakak sekalian. Di sini saya ulang sekali lagi, kita dalam proses pembelajaran secara bersama-sama ya. Ya tidak ada yang lebih di sini. Jadi pengalaman-pengalaman ini nanti akan menjadi modal yang berharga bagi kakak-kakak sekalian dalam berproses ketika kembali lagi di sekolah tempat tugas kakak-kakak masing-masing. Jadi mari kita mengeksplor sama-sama ya kakak-kakak ya orientasi dalam PJOK ini, mulai dari tujuan dari pembelajaran PJOK yang sebenarnya itu seperti apa di sekolah masing-masing. Kak Bebi silakan. Kalau tidak bisa disampaikan secara langsung, bisa di dalam kolom chat saja Kak. Ya Kak Febi, tujuannya memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus mengembangkan potensi anak baik dalam aspek fisik, mental, emosional dan moral. Jadi, tujuan yang diberikan oleh KVB itu memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus mengembangkan potensi anak baik dalam proses fisik, mental, emosional, dan moral. Baik, secara keseluruhan ya, hampir sama saya jawabannya. Terima kasih untuk Kak Febi. Jadi kakak sekalian, bisa disampaikan dalam bentuk pengalaman-pengalaman dalam berproses di sekolah kakak masing-masing. Jadi tidak perlu takut untuk berbicara di sini. Kita di sini ini untuk nama juga program untuk pengembangan. Jadi kita di sini untuk belajar bersama kakak sekalian. Ini merupakan pertemuan pertama kita. Jadi kalau misalnya saya mengharapkan kalau ke depan di pertemuan yang berikutnya lagi tidak perlu sungkan untuk berbicara kakak ya. Jadi kita menyampaikan pendapat saja atau pengalaman-pengalaman yang kakak sudah alami. Kakak bisa menyampaikan itu, tidak perlu takut atau tidak perlu salah karena tidak ada yang menyalahkan di sini.
di sini proses belajar dan saling berbagi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang di saya bisa ambil yang lebih di kakak-kakak sekalian, dan ada yang kurang di kakak-kakak sekalian, saya bisa menambahkan itu. Jadi bagaimana kita bisa berpandangan terkait dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik ini, karena pada kenyataannya di saat ini guru-guru PJOK itu berpikir bahwa tujuan pendidikan jasmani itu orientasinya ke prestasi, Bapak Ibu, bukan ke proses pembelajaran. Jadi kita di sini berdiskusi untuk mendudukan permasalahan ini agar bisa dalam satu kesepakatan bersama bahwa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu untuk apa sebenarnya. Jadi pelajaran PJOK di sekolah itu yang pertama itu orientasinya ke siswa, tujuannya orientasinya ke siswa, tidak orientasinya ke untuk prestasi ya. Jadi kalau misalnya ada kepala sekolah yang melakukan penekanan-penekanan terkait dengan O2SN misalnya, anak harus mencapai prestasi ini, anak harus mencapai mendapatkan juara ini misalnya, itu merupakan hal yang atau cara berpandangan yang keliru. Jadi PJOK tidak tujuannya ke situ, Bapak dan Ibu. Jadi kita harus bisa membedakan antara olahraga pembelajaran dan olahraga untuk prestasi. Terkait dengan itu Bapak dan kakak-kakak sekalian. Dari hal-hal yang ada ini, maka tujuan dari program ini sangat baik untuk membawa pandangan cara berpikir kakak-kakak sekalian tentang pelajaran PJOK yang ada di sekolah dan olahraga prestasinya itu. Jadi Bapak, kakak-kakak sekalian, menurut kakak-kakak sekalian, tujuan dari PJOK itu menyediakan atlet atau prestasi yang orientasinya itu ke prestasi atau ke tidak? Menurut kakak-kakak sekalian, tujuan dari PJOK untuk menyediakan atlet yang menuju ke prestasi atau ke tidak, kalau menurut pandangan atau cara berpikir kakak-kakak sekalian? Apakah betul PJOK itu untuk prestasi atau ke tidak? Menurut kakak-kakak sekalian? Kak Erlin silakan. Silakan Kak Erlin. Apakah betul PJOK itu atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu untuk prestasi atau tidak? Iya Kak. Ya silakan Kak. Iya Kak, kalau menurut saya sih PJOK kalau mau dilihat kalau di tingkat tingkatan peserta didik di kalangan sekolah itu, menurut saya sih sasarannya bukan untuk prestasi sih,
sasarannya itu hanya untuk pengetahuan mental, fisik anak-anak, tapi tidak diperuntukkan seutuhnya anak itu harus difokuskan untuk pertandingan atau prestasi yang harus dia tingkatkan. Tidak, karena itu bukan suatu istilahnya kayak apa ya, kayak tingkatan-tingkatan atlet, itu bukan. Menurut saya sih kalau kalau menurut saya di sekolah sih tidak diperuntukkan untuk prestasi, tapi pembentukan karakter dan sifat serta fisik. Itu saja menurut saya untuk sementara, Kak. Makasih Kak Herlin. Mungkin ada tambahan dari kakak yang lain, silakan. Kak Febi, silakan Kak Febi. Atau Kak Ulfa, Kak Desi, Kak Juni. Silakan Kak. Dari pengalaman kakak yang ada di sekolah masing-masing, silakan disampaikan. Tidak perlu takut kakak. Atau kalau tidak bisa di kolom chat saya, Kak. Baik kakak sekalian, jadi hasil itu dapat terbantahkan. Dilihat dari Asian Games 40 tahun terakhir. Tidak menunjukkan hasil yang signifikan ya dari perkembangan itu. Yang menunjukkan bahwa PJOK itu menyumbang prestasi bagi atlet di Indonesia. Jadi kita bisa lihat dari dasar pikirnya itu saja. Ini ada bagannya di depan, kita bisa lihat. Dari 40 tahun terakhir itu tidak ada atlet yang punya prestasi yang signifikan apabila dikaitkan dengan PJOK untuk prestasi. Jadi kita bisa lihat dari waktunya saja. Waktunya saya sudah beda jauh. Jadi proses pembelajaran itu kan dibatasi dengan waktu. Misalnya di SD itu pembelajaran PJOK itu 3 jam. Di SMP 3 jam lagi ya, atau di SMA berapa jam? Ada guru SMA atau tidak ini? Jadi 3 jam saja itu sudah membatasi. Jadi kalau misalnya untuk orientasinya ke prestasi agak sulit. Karena ketika kalau kita harus menuju ke prestasi berarti harus mempunyai program yang intens, latihannya itu yang intens. Penyusunan programnya itu yang intens. Jadi dalam program itu pasti disusun dalam 1 minggu itu latihan apa yang harus dilakukan, hari kedua dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan prestasi ini dengan proses penjas atau PJOK di dalam bagi anak-anak itu agak sulit untuk dijadikan sebagai dasar untuk prestasi kakak sekalian. Jadi kita bisa lihat dari dasarnya itu saja. Hal yang paling bisa memandangkan jauh itu dari jamnya. Jam pelajarannya saja sudah sedikit. Jadi prosesnya itu saja sudah beda terlalu jauh. Atau ada yang tanggapan lain dari kakak, saya persilakan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang terkait dengan hal itu. Silakan kakak. Baik Pak, mungkin saya akan menanyakan sedikit. Ya, Kak, silakan. Oke, dari sini kan apakah betul Pak Joko untuk prestasi? Tapi di sini menurut saya
itu PJOK untuk di sekolah memang diperuntukkan untuk pengetahuan, tapi kalau adanya keterampilan dari siswa yang memiliki skill untuk jadi atlet ya, berarti bisa untuk dijadikan batu loncatan untuk dijadikan prestasi sih Pak. Mungkin itu saja dari saya Pak. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Iya Pak. Jadi menurut Kak Ulfa itu bisa juga dijadikan batu loncatan. Bisa juga dijadikan batu loncatan bagi peserta yang mempunyai keterampilan motorik yang baik untuk menuju ke sana. Jadi kita bisa lihat saja kakak-kakak sekalian, proses PJOK di sekolah itu biasanya hanya untuk memberikan pengalaman yang bermakna, hanya untuk memberikan pembiasaan terhadap anak-anak didik untuk lebih terbiasa. Jadi ketika dia sampai di lingkungannya, dia bisa berproses di lingkungannya masing-masing untuk bisa menaikkan level kebugarannya itu. Jadi kita harus berpikir bahwa perbedaannya itu sangat jauh. Yang dari kalau menurut Kakak Ulfa tadi disampaikan bahwa sebagai batu loncatan bisa. Kita tinggal menjadikan itu sebagai dasar atau pembentukan gerak dasarnya itu di sekolah. Tapi kalau untuk sampai ke mencapai prestasinya itu mungkin agak sulit, kakak-kakak sekalian. Karena apa? Karena prosesnya itu tidak intens. Yang tadi saya sampaikan bahwa dibatasi dengan waktu atau jam pelajaran yang diberikan kepada anak-anak, kecuali nanti mungkin di PPLP atau di tempat-tempat latihan, maka dia bisa berproses seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa dijadikan sebagai batu loncatan, saya pikir bisa juga, tapi nanti diorientasikan ke tempat latihan atau seperti itu. Tapi kalau misalnya menentukan atau berpikir bahwa PJOK itu untuk prestasi, karena agak sulit seperti itu. Jadi kita di sini menentukan dulu, kita menyamakan persepsi bersama, PJOK itu untuk prestasi ataukah tidak, seperti itu. Baik, dari Kak Desi disampaikan bahwa menurut saya PJOK bukan untuk prestasi tapi untuk pengetahuan peserta didik serta membentuk karakter fisik peserta didik. Ya, terima kasih Kak Desi. Baik, mungkin ada yang lain kakak sekalian? Ada yang mau menanggapi yang lain, silakan. Jadi di sini kita mau meluruskan dulu ya, proses PJOK itu yang sebenarnya itu seperti apa, dan apakah itu untuk tujuannya untuk prestasi atau tidak. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa alasannya itu tidak karena sudah terbantahkan. Di 40 tahun terakhir kan sudah disampaikan bahwa prestasi di Asian Games 40 tahun terakhir itu tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Berarti secara
jelas bahwa itu sudah digugurkan oleh alasan ini, kakak-kakak sekalian. Jadi kakak sekalian, di sini ada pertanyaan yang apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ini ada gambarnya yang hilang ini. Menurut kakak sekalian, apakah benar PJOK itu sebagai hiburan? Ya, menurut pengalaman yang kakak alami di sekolah masing-masing, apakah benar PJOK itu sebagai hiburan? Silakan kakak. Apakah menurut kakak sekalian PJOK itu sebagai hiburan? Kak Erlin silakan. Ya Kak Fasil, kalau menurut saya sih PJOK itu apakah betul sebagai hiburan? Menurut saya sih ya, karena PJOK itu dapat dikatakan dapat menjadi suatu hiburan itu karena dapat memberikan kesempatan bagi masing-masing atau pribadi tiap-tiap orang itu untuk bergerak dan berolahraga sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak dibatasi gitu. Terima kasih untuk sementara itu Kak. Terima kasih Kak Herlin. Silakan kakak yang lain. Kak Febi silakan. Kak Desi, Kak Ulfa, Kak Juni silakan. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di dalam proses pembelajaran kakak sekalian di sekolah masing-masing, apakah benar PJOK ini sebagai hiburan atau tidak? Silakan Kak. Jadi kakak sekalian, Kak Juni silakan mau disampaikan silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya itu di kalangan SD itu kebanyakan anak-anak mempunyai pemikiran bahwa PJOK itu merupakan hiburan bagi mereka karena dapat menyenangkan mereka, dapat memberikan mereka tertawa, bebas untuk melakukan gerakan yang mereka ingin buat di lapangan. Apalagi untuk kelas kecil, jadi kadang juga ketom berpikir untuk mengenai pengetahuan untuk mereka, tetapi anak-anak punya pemikiran bahwa ibu guru PJOK berarti main di luar, bebas berekspresi dan bebas untuk mereka melakukan gerakan yang mereka inginkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Juni.
Mungkin ada yang lain dari kakak yang lain, silakan. Kak Ulfa, Kak Febi, atau Kak Desi, silakan. Jadi kakak sekalian, ini merupakan anggapan yang agak keliru ya dari kita sekalian selama ini. Jadi kalau misalnya yang namanya hiburan kan pasti ada mungkin di bioskop itu disebut hiburan, atau di tempat-tempat yang di luar itu disebut hiburan. Jadi kita harus bisa membedakan dulu. Dalam PJOK itu intinya itu memberikan pembiasaan kepada anak-anak melalui proses geraknya itu, aktivitas gerak olahraganya itu. Jadi ketika mereka terbiasa, sampai di rumah juga mereka akan terbiasa untuk melakukan itu, sehingga tujuannya itu anak itu mencapai kebugarannya itu. Jadi kalau misalnya anggapan kita bahwa ini merupakan suatu hiburan, kalau mau hiburan berarti kita bisa ke bioskop misalnya, dibawa anak-anak ke bioskop, itu disebut dengan hiburan. Jadi kalau misalnya mungkin kalau anak senang, anak itu disebut mungkin menyenangkan ya, mungkin menyenangkan. Anak lebih senang untuk melakukan bermain dan sebagainya. Ya kalau misalnya bilang itu hiburan, kayaknya tidak. Jadi cara berpikir kita itu harus dirubah, kakak-kakak sekalian, terkait dengan pembelajaran proses PJOK ini. Kak Desi, menurut saya PJOK tidak, karena PJOK bukan sekedar hiburan, melainkan pembelajaran. Pembelajaran yang memiliki banyak manfaat. Ya, terima kasih Kak Desi. Jadi kita harus bisa menempatkan cara berpikir kita itu supaya lebih jelas ya, kakak-kakak sekalian. Karena kalau yang namanya hiburan itu bisa mungkin di bioskop atau di daerah tempat-tempat bermain lainnya, itu disebut hiburan. Atau di tempat di pantai atau misalnya, itu kita bisa bawa anak-anak untuk mendapatkan hiburan di situ. Baik, Bapak. Kak Fasil, saya mengganggu sebentar. Kalau seandainya saya hilang, berarti ini barang baterainya mau selesai ini. Lampunya Ya, masih mati, tidak bisa dicas. Saya ikut semampunya saja ya Kak Fasil, mohon maaf. ya Kak Helen, ya. Oke, berikut kita berpindah ke pertanyaan yang berikut. Apakah benar atau betul PJOK itu untuk kebugaran? Silakan. Kak Helen, silakan. Menurut kakak sekalian, apakah benar PJOK itu untuk kebugaran? Tas kamu punya. Di mana? Kamu apa itu? Silakan Kak Helen, silakan. Di laptop. Sing, kamu apa? Tes tas Iya, kamu Kak. apa? Tes tas kamu apa? Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Menurut saya sih, iya, karena ini membentuk kemampuan tubuh, menstabilkan kita punya kegiatan sehari-hari itu,
itu juga merupakan suatu kegiatan untuk membentuk suatu kebugaran. Mungkin sementara itu dulu Kak. Saya lagi. Terima kasih Kak Herlin. Kakak yang lain silakan. Silakan kakak. Atau yang paling simpel, apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? cukup. Terus kamu Kakak api Feby silakan. Apa? Tapi dulu. Atau Kak Desi, atau Kak Ulfa, Kak Juni silakan. itu pesawati. Silakan kakak. Kalau misalnya tidak bisa disampaikan, bisa ditulis di kolom chat kakak sekalian. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan dari awal, bahwa PJOK itu dilakukan untuk pembiasaan terhadap anak-anak didik atau peserta didik agar mereka terbiasa dalam aktivitas olahraganya, sehingga ketika dia kembali ke rumah karena sudah terbiasa bergerak, makanya dia akan merasa ada sesuatu yang kurang begitu. Kalau ketika dia tidak melakukan aktivitas gerak tersebut, maka dari pembiasaan itu, maka akan ada muncul kebugaran di situ. Jadi pada prinsipnya memang PJOK itu bertujuan untuk membugarkan peserta didik atau membugarkan badan. Jadi melakukan pembiasaan terhadap anak-anak. Jadi ketika dia sampai kembali ke rumah atau di tempat tinggalnya itu, dia mulai terbiasa dengan gerakan-gerakan atau dengan olahraga-olahraga, sehingga ketika dia tidak melakukan gerakan, dia merasa ada yang kurang. Dari situ makanya akan meningkatkan level kebugarannya, kakak-kakak sekalian. Jadi mungkin dari kakak-kakak sekalian ada satu hari bisa melakukan gerak olahraganya berapa kali atau tidak melakukan sama sekali, kakak-kakak sekalian? Dari kakak Feby, betul Pak, karena dapat meningkatkan kebugaran tubuh seperti daya tahan tubuh, kekuatan otot, dan daya lentur dan kecepatan. Atau Kak Herlin, biasanya di rumah itu melakukan olahraga berapa kali dalam sehari atau berapa kali dalam satu minggu? Atau Kak Feby, atau tidak sama sekali, kakak-kakak sekalian? Terima kasih Pak. Mungkin menurut beta olahraga itu bukan cuma jogging tapi berjalan, bekerja itu juga termasuk olahraga menurut beta Pak. Ya, terima kasih Kak Feby. Jadi terkait dengan hal itu, makanya apakah menurut Kak Feby PJK ini untuk kebugaran atau tidak? Kalau menurut Kak Feby silakan.
Kak Desi, menurut saya PJOK adalah salah satu mata pelajaran yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Ya, terima kasih Kak Desi. Kak Febi silakan. Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Kalau menurut Kak Febi, bagaimana menurut Kak Febi? Ya di sini kita fix ya. Kita setuju bersama bahwa PJOK itu untuk kebugaran ya. Kita fix bersama. Baik kakak sekalian. Berikut merupakan tantangan utama dalam PJOK. Yang pertama ada krisis identitas, kualitas mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Yang ketiga, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Jadi krisis arah itu ketertarikan anak terhadap aktivitas fisik. Jadi the best interest of the world child, jadi ketertarikan anak itu untuk aktivitas fisik. Jadi bagaimana kita bisa membuat anak itu untuk lebih berperan aktif dalam berproses di dalam proses pembelajaran PJOK. Jadi anak itu tidak merasa minder ya. Anak itu tidak merasa minder. Misalnya kalau di dalam proses pembelajaran penjas itu ada anak yang tidak menyukai beberapa cabang olahraga, misalnya bola voli, kan tidak semua anak menyukai permainan bola voli. Jadi bagaimana guru itu membuat situasi yang dapat melibatkan anak dalam proses pembelajaran PJOK itu. Jadi kalau misalnya dia tidak suka permainan bola voli, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk melibatkan dia dalam permainan bola voli? Jadi di sini tidak ada batasan untuk gender ya, tidak ada batasan untuk laki-laki maupun perempuan maupun orang yang itu cacat dan sebagainya, tidak ada batasan. Jadi semua tetap harus berproses bersama di dalam proses pembelajaran PJOK. Jadi kalau misalnya ada yang tidak suka permainan bola voli, guru itu bisa menciptakan sesuatu yang bisa melibatkan anak itu dalam proses pembelajaran bola voli tersebut. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa bermain bola voli, ya bisa dibuat peran sebagai wasit misalnya. Nah, di situ kan dia bisa terlibat dalam proses pembelajaran bola voli. Ataukah ada pengalaman-pengalaman yang lain dari kakak-kakak sekalian? Silakan. Yang bisa disampaikan untuk kita berbagi bersama.
Jadi Bapak dan Ibu, tujuan utama PJOK itu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh saya tadi, jadi bagaimana guru itu menciptakan suasana sehingga semua anak itu terlibat di dalam proses pembelajaran itu supaya tercipta ini. Di dalamnya itu ada kenikmatan, ada manfaatnya untuk kebugaran atau olahraga dan bermain secara aktif di dalam satu proses pembelajaran itu. Jadi tidak ada yang tidak. Jadi kalau misalnya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada yang tidak suka dalam permainan bola voli, maka guru itu harus menciptakan sesuatu situasi sehingga anak itu bisa terlibat secara aktif di dalam proses pembelajaran itu. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan atau diskriminasi yang lain terhadap anak-anak yang lain. Mereka tidak merasa tersisihkan begitu. Mereka merasa bagian terpenting dalam proses. Itu bisa mengangkat semangat mereka untuk terus belajar dan belajar PJOK. Apakah di dalam proses kakak-kakak sekalian, kalau di saya itu kalau tidak memberikan pelajaran PJOK 1 hari saja, itu anak-anak sudah marahnya luar biasa. Kecewanya luar biasa. Nah, dari proses-proses seperti itu, bagaimana guru bisa menciptakan suasana yang menyenangkan itu, yang mereka merasa bahwa ini yang mereka punya. Jadi lebih senang untuk belajar PJOK dari mata-mata pelajaran yang lain. Jadi di dalam program ini nanti kakak akan dipacu lagi untuk memberikan pembelajaran yang berbeda bagi anak-anak yang biasa monoton, biasa dengan gaya mengajar yang dikopi dari mata-mata pelajaran lainnya. Di sini kita bisa berproses secara berbeda untuk memberikan pengalaman yang lebih bermakna lagi bagi anak-anak didik kita. Baik, kakak sekalian. Di sini ada involving dan engaging. Jadi ada terlibat dan memiliki. Nah, jadi bentar ya. Jadi involving itu terlibat, sedangkan engaging itu memiliki. Jadi bagaimana Bapak Ibu menciptakan sesuatu itu sehingga anak itu merasa memiliki, sehingga dia terlibat di dalam proses PJOK tersebut. Di mana Bapak dan Ibu harus menciptakan suasana sehingga anak-anak itu merasa tidak tersisihkan, seperti apa yang tadi saya sampaikan, yang contoh yang tadi saya sudah sampaikan dalam proses pembelajaran bola voli. Ada anak yang tidak suka dalam bermain bola voli, tapi usahakan untuk tetap melibatkan dia dalam pembelajaran bola voli tersebut, sehingga dia merasa memiliki, kakak-kakak sekalian.
dalam proses pembelajaran. Lalu yang berikut, having fun dan enjoying. Senang dan menikmati. Nah, jadi ketika dia sudah terlibat dan merasa memiliki, maka dia akan senang dan menikmati proses tersebut. Kakak-kakak sekalian. Jadi dalam proses PJOK itu, bagaimana kakak-kakak bisa mendesain proses pembelajaran itu yang berpusat kepada peserta didik tanpa membeda-bedakan gender, ya, laki-laki atau perempuan. Oh, perempuan tidak bisa main bola misalnya. Tidak usah dilibatkan dalam permainan ini. Diistirahatkan saja, ya, tidak bisa seperti itu kakak-kakak sekalian. Bagaimana kalau misalnya perempuan itu tidak bisa bermain bola dengan laki, makanya kakak-kakak harus melibatkan perempuan itu dalam porsi yang lain atau dalam tugas yang lain. Misalnya dia jadi wasit, misalnya dia jadi penuntut, itu semua bisa masuk dalam penilaian kakak-kakak sekalian. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa untuk mengikuti kemauan kita untuk dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana kita belajar mengikuti apa yang diinginkan oleh murid, tapi terarah seperti itu, kakak-kakak sekalian. Tapi tetap terarah. Sebentar ya kakak ya. Keluar ini. Oke. Jadi perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini, tuntunan untuk menyampaikan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid seperti apa yang tadi sudah disampaikan. Praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi tidak ada batasan-batasan ya, seperti yang sudah disampaikan oleh saya tadi bagi kakak sekalian. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Silakan kakak sekalian. Jadi tujuan dan dampak program di saat ini akan dilaksanakan, mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK
yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Dan yang berikut, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi tujuannya itu yang tadi saya sudah sampaikan itu banyak-banyak itu. Pada akhirnya itu kita melakukan pembiasaan terhadap anak itu ketika dia kembali, dia bisa beraktivitas di lingkungannya itu sepanjang hayatnya itu. Menjadi modal bagi anak tersebut untuk terus dan terus beraktivitas. Baik Bapak lagi saya lupa terus dengan Bapak. Kita di sini orientasinya itu bukan dengan Bapak dan Ibu ya, tapi dengan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak sekalian, ini merupakan pengantar untuk melakukan modul 2.1 program PKG PJOK. Jadi kakak-kakak di sini akan membuat tugas. Tugasnya itu nanti akan dimasukkan. Jadi pembelajaran konsep keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan A. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merancangkan suatu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Jadi, Bapak Ibu membuat RPP, lalu Bapak Ibu mengajar, kontennya atau materinya itu disesuaikan dengan atau dipilih sesuai dengan apa yang Bapak kakak lakukan di sekolah masing-masing. Jadi nanti tugas ini nanti dikirim mungkin 3 minggu ke depan ya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi RPP-nya dibuat sesuai dengan apa yang sudah dibuat di sekolah masing-masing dan proses pembelajarannya itu dibuat dalam bentuk video ya, video pembelajaran akan dikirim. Jadi Bapak Ibu boleh ini di screenshot atau di foto aja ini. Ini sebagai tugas untuk beberapa minggu ke depan. Nanti lihat di LMS itu. Jadi persiapan sekali, jangan sampai baru kaget, kakak kata sih, itu bahaya itu. Jadi berikut merupakan aspek teknis yang perlu kakak perhatikan dalam tugas praktik ini. 1. Perhatikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi, proses pembelajarannya itu dibuat dalam waktu 30 menit. 30 menit dengan videonya tidak diedit atau asli ya, video asli. Jadi ambil itu secara keseluruhan, tidak diedit-edit. Yang kedua, sudut penetapan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas atau di lapangan ya. Dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar.
Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhnya peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi keseluruhannya itu fokus, sesuaikan kameranya itu sesuai, bisa mengambil semua. Anak-anak itu bisa diambil semua, termasuk gurunya juga. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, Bapak Ibu melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dalam aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan handset dengan telepon genggam yang terhubung secara online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Jadi buat video ya, jangan lupa. Lalu yang berikut, diunggah perancangan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengunggahan pada saat eksplorasi modul 2.1 tanggal berapa nih? 18 Oktober. Kakak sekalian. 18 Oktober. Dan pada saat elaborasi 2.1 ya. Ini kita di gelombang, ini bulan apa nih? September ya, Oktober. September. Ya. Jadi di 18 Oktober, jangan lupa kakak sekalian. Jadi mulai dari saat ini pulang mulai buat RPP di dalam LMS itu nanti ada tugas unggah RPP duluan dulu. Unggah RPP, selesai itu baru buat video pembelajaran berdasarkan RPP atau modul yang dibuat oleh kakak sekalian. Nah, kakak sekalian, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan 3G PJK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Jadi saya akan membagikan link pigmentnya dan kakak akan mengisi di dalam aplikasinya ini. Sebentar nanti saya akan bagikan link di chat, baru nanti diklik saja, nanti ini muncul, langsung dikerjakan kakak sekalian. Sebentar ya. Kolom chat sebentar. Silakan kakak klik itu linknya itu yang ada di kolom chat, diklik,
masuk di pigmen itu. Atau di jambonnya ini. Masuk di kolom chat, silakan kakak mengklik link yang ada itu, yang saya sudah kirimkan itu. Ada 3 pertanyaan, nanti kakak menjawab sesuai dengan pertanyaan. Silakan Kak, masuk di dalam kolom chat dan klik linknya itu. Yang saya sudah kirimkan. Ayo kakak silakan masuk di dalam kolom chat. Dan klik link yang saya sudah kirimkan. Di kolom chat kakak. Masuk, sudah masuk kah? Halo? Halo? Masuk di link Figma itu. Sudah Pak, sudah masuk Pak. Setelah masuk, kakak-kakak bisa sebentar saya tampilkan dulu. Setelah masuk kakak sekalian, bisa mengambil ini sticky note ini
Ambil satu, ditarik di sini di lembar pertanyaan yang pertama, dilepaskan. Langsung bisa mengetik namanya, misalnya Kak Herlin, jawabannya di bawah. Begitu kakak sekalian. Ini yang sticky note yang ini nih, ya itu. Tulis namanya, lalu jawabannya di bawah. Ambil, jangan pakai yang tangan, pakai yang ada kursor anak panahnya itu, diganti tangan dengan yang anak panah. Diganti tangan itu dengan anak panah ini. Baru tarik sticky note-nya ya. Pak, maaf, untuk tampilannya tidak ada untuk apa yang di bagian bawah nih Pak untuk stiker Kak ini nih yang untuk tempel nih Pak untuk nama nih yang ada di dalam itu Pak. Di saya punya Pak. Nanti diketik namanya saja, diketik. Sudah Pak, tapi tidak bisa. Iya, saya juga tidak Yang bisa. mana? Coba. Kosong Pak, kosong. Tidak ada tampilan apa-apa di Tarik. bagian bawahnya Pak. Iya, setelah ditarik nanti diketik namanya. Nah, misalnya ini kan, saya hapus dulu nih. Nah, coba ditarik. Lepas. Pakai anak panah, jangan pakai tangan. Iya Pak, untuk kertasnya tuh bentuk kertasnya tuh tidak ada di bawah Pak untuk tampilannya Pak. Masa? Kosong Pak, cuman kursornya saja Pak. Tidak ada Pak. Makanya untuk mau ketik atau naikkan juga tidak bisa Pak. Di tampilannya yang situ ya? Iya Pak, untuk tabel dan lain-lain Pak tidak ada Pak. Sampai di emoji juga tidak ada Pak. Cuman kursor saja yang bermain otomatis Pak. Ada contohnya satu situ, misalnya kayak begini ada. Yang sebagai contoh itu ada. Untuk tampilan itu ada Pak. Yang sisanya untuk di bagian bawah kertas, untuk tarik kertasnya itu tidak ada Pak. Kalau Udah, untuk gini kertas aja. ininya memang ada Kalau Pak. tidak ada yang pakai yang ini, tapi pakai itu. Ctrl D saja lalu diketik edit. Apa Pak? Maaf Pak, Pakai izin yang ada ulang Pak. ini. Pakai ada yang Iya Pak. ada ini. Diklik, lalu di Ctrl D misalnya. Nah, itu kan di copy. Nah, begitu. Bisa. Tapi ini kayak Jangan pakai yang tangan, pakai yang kursornya yang anak panahnya itu. Ya, bisa. diganti dengan yang anak panah ini. Diklik di situ ya, coba diklik. Klik. Diklik di yang kertas itu coba. Tidak bisa Pak. Tidak muncul ya di situ. Tidak ada Pak. Di sini kursor tetap tangan Pak. Tidak ada kursor Pak. Coba keluar ulang. Saya kirim linknya ulang. Baik Pak. Sudah, silakan. Baik kakak sekalian, linknya nanti disimpan saja. Nanti selesai ini baru dikerjakan juga tidak masalah. Kita lanjut saja karena waktunya ini sudah
sangat terbatas sekali. Nanti tolong diselesaikan ya. Kita berpindah ke materi yang berikut itu terkait dengan refleksi dan perubahan diri guru PJOK. Tujuan dari sesi ini, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agendanya mengenai refleksi mengapa dan analisis cerita. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Kakak sekalian, nanti yang Figma tadi diselesaikan setelah ini saja. Jadi linknya disimpan. Linknya disimpan, nanti diselesaikan saja. Kita lanjut karena waktunya ini terlalu lama ini. Menurut kakak, mengapa penting bagi guru ya untuk melakukan refleksi? Kakak Erlin silakan. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Mengapa dan apa? Jadi mengapa penting untuk melakukan refleksi? Lalu apa itu refleksi? Lalu apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan kakak. Silakan Kak. Kak Herlin silakan. Iya Kak Fani, mungkin dari saya itu mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Bagi saya itu refleksi itu sangat penting ke dalam karena dari suatu refleksi itu berkaitan dengan suatu proses. Dari proses itu kita bisa mengoreksi atau memeriksa diri atau katong bisa evaluasi katong pun diri dari suatu proses tersebut. Untuk membuat suatu melakukan suatu kelanjutan dari proses yang katong dapati itu mungkin saja dari evaluasi itu ada kekurangan atau ada kendala atau ada apa, kita bisa mengevaluasi tindak lanjutnya untuk ke depan kita mungkin lebih efektif dari refleksi itu atau dapat meningkatkan katong pun profesional dalam katong melakukan suatu proses atau praktik pembelajaran di dalam kelas. Mungkin sementara saya begitu dulu Kak. Terima kasih Kak Herlin, luar biasa. Ada yang lain? Silakan Kakak. Mengapa penting untuk melakukan refleksi?
lalu apa itu refleksi, lalu apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Silakan kakak. Pengalaman-pengalaman selama kakak melakukan proses pembelajaran selama ini kan pasti melakukan refleksi toh. Jadi pasti pengalaman-pengalaman itu ada. Silakan Kak Febi, silakan. Terima kasih Pak. Mungkin yang pertama saya menjawab mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Menurut beta itu untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran. Ya. Lalu apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK Kak Febi? Kak Ulfa mungkin, atau Kak Juni, atau Kak Desi. Silakan Kak. Jadi kakak sekalian, refleksi ini merupakan hal yang paling penting bagi setiap guru ya, bukan guru PJOK saya tapi secara keseluruhan. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita bisa melihat kekurangan kita selama dalam proses pembelajaran, apa yang belum kita lakukan, lalu apa yang perlu sudah dilakukan tapi masih kurang, apa yang perlu ditambahkan, atau apa yang sudah baik, kita itu melalui refleksi. Jadi ibaratnya kaca. Kita bisa berdiri, kita bisa melihat, oh kekurangan kita di sini, kelebihan apa yang belum, yang harus ditambahkan lagi, apa yang sudah bagus dan perlu ditingkatkan lagi di proses-proses berikutnya. Jadi ini merupakan hal yang paling penting bagi setiap guru PJOK. Dia dapat menilai dirinya sendiri sebelum dia menilai orang lain. Jadi refleksi ini bisa juga dilakukan oleh guru. Setelah dilakukan oleh guru, siswa juga melakukan refleksi terhadap proses yang dilakukan di saat itu atau dalam proses pembelajaran itu, kakak-kakak sekalian. Jadi ini merupakan hal yang paling penting dan yang perlu dan sangat penting untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada yang sampai sekarang ini belum melakukan refleksi, jadi dalam hal ini kita tidak perlu untuk malu ya untuk mengatakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita masing-masing, karena pada dasarnya memang secara umum sebagian besar guru PJOK yang ada di Kota Ambon ini yang pernah saya temui itu sebagian besarnya itu tidak melakukan refleksi. Jadi ini merupakan proses yang baik untuk sebagai batu loncatan ya untuk kakak-kakak sekalian untuk merubah proses yang selama ini masih kurang itu untuk diperbaiki untuk pembelajaran PJOK ke depan, kakak-kakak sekalian. Tindakan seorang guru, tindakan rutin, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Berikut
refleksi perbaikan. Tindakan refleksi, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan, memberikan kalimat-kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Jadi dalam refleksi itu kita bisa lihat dari proses kita dari awal sampai dengan akhir, apa yang masih kurang. Nah, kita perbaiki. Jadi di dalam proses refleksi itu kita bisa melakukan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan dijawab oleh diri kita sendiri atau anak-anak didik gitu, kakak-kakak sekalian. Berikut ada 7 karakter praktik mengajar reflektif. Memiliki fokus pada tujuan yang konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap proses mengajar yang bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi ini merupakan karakteristik yang perlu diperhatikan dalam proses praktik mengajar yang reflektif ya. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan kalimat-kalimat tanya atau pertanyaan dengan pemantik, teman-teman bisa buat jadi mengajar tapi buat dalam bentuk video ya. Video selesai itu teman-teman nonton kembali. Nah, nonton itu lihat di mana yang masih kurang, atau melibatkan teman-teman yang lain atau berkolaborasi dengan teman yang lain untuk melihat di sini masih kurang, Nah, itu contoh-contohnya itu teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, di sini ada analisis cerita. Bacaan ceritanya ini di sini ada cerita Pak Rangga. Nanti ini teman-teman akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di LMS ya. Jadi LMS itu akan dikerjakan untuk hari ini ya, teman-teman jangan lupa ya. Batasnya itu di jam 12 malam kalau tidak salah itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nanti kakak-kakak sekalian akan membuat jawabannya itu di dalam LMS dan dikirim di LMS juga kakak-kakak sekalian untuk hari ini ya kakak sekalian ya. Jadi kakak kan nanti lihat di dalam cerita berikut ini ada nanti petunjuknya di dalam LMS, nanti kakak lihat sekalian. Lalu kakak isi jawabannya itu di LMS. Jadi nanti selesai ini kakak langsung lanjut dengan kerja soalnya itu di LMS. Bisa dimengerti atau tidak kakak? Bisa, Pak. Nah, jadi nanti ceritanya ini nanti disampaikan di di LMS juga untuk hari ini ya, batas tugasnya itu untuk hari ini.
Jadi nanti selesai ini kakak lihat lagi tugas yang di LMS itu ada cerita ini, cerita Pakraga ini. Jadi nanti teman-teman baca lalu analisis dia. Nanti mungkin di sesi pertemuan berikut kita akan membahasnya lebih mendalam lagi atau lebih mendetail lagi. Ada beberapa pertanyaan ini, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pakraga, hubungan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak sekalian selama ini. Jadi bacaan itu hubungannya dengan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah kakak-kakak sekalian. Lalu yang berikut, apabila ibu bapak menjadi Pakraga, maka refleksi seperti apa yang akan bapak ibu lakukan atau kakak lakukan di sekolah. Jadi nanti di LMS itu ada petunjuk-petunjuknya, ada bentuk-bentuk refleksinya yang akan kakak buka dan kakak explore atau baca dia dari awal sampai akhir dibaca. Maka di situ ada jawaban-jawabannya lebih jelas di situ di LMS. Jadi berbiasakan diri untuk tidak bosan dalam membaca ya kakak sekalian ya. Jadi membaca dan membaca. Jadi untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk partisipasinya di hari ini. Saya mohon untuk ke depan mungkin di tanggal 25 ya, kita lakukan pertemuan daring lagi. Nanti disampaikan buat teman-teman yang lain untuk bisa masuk sama-sama ya dengan kita di saat ini, supaya lebih ramai lagi kita. Proses belajarnya itu lebih menyenangkan lagi bersama dengan kakak-kakak sekalian. Jadi ada beberapa minggu ke depan lagi untuk kita lebih saling untuk mengenal satu sama lain sampai dengan di bulan Oktober ya. Itu kita akan melakukan kegiatan luring ya, pertemuan tatap muka secara bersama di bulan Oktober kalau tidak salah. Kegiatan tatap mukanya selama 1 minggu, kegiatannya itu selama 1 minggu 6 hari. Jadi di dalam proses itu Bapak Ibu melakukan praktek-praktek mengajar sesuai dengan apa yang dipelajari dalam modul-modul yang akan disiapkan. Jadi proses pembelajarannya sesuai dengan gaya mengajar PJOK dan model-model pembelajaran PJOK. Jadi tidak perlu merasa susah, merasa sungkan. Ini merupakan proses kakak-kakak sekalian sangat beruntung untuk melakukan proses ini bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Ini menjadi pengalaman yang paling berharga untuk kakak-kakak sekalian. Baik, terima kasih. Proses kita sampai di sini. Mungkin tadi kita tidak memulai dengan doa. Saya minta satu orang berdoa dulu sebelum menutup kegiatan di hari ini. Atau ada yang sudah ditunjuk sebagai ketua kelas kah? Halo kakak sekalian. Nanti diatur saja mungkin di grup, lalu satu orang ditunjuk untuk sebagai ketua kelas ya, supaya bisa ada koordinasi yang baik dengan Fasil maupun juga admin terkait dengan mungkin ada keterlambatan tugas atau apa gitu. Jadi tugasnya itu usahakan jangan lewat ya. Kalau untuk dilihat di LMS itu kalau ada ditentukan waktunya untuk
dimulai atau dikerjakan hari ini, batasnya itu jam 11.59 misalnya, berarti harus dikerjakan dan dikirimkan untuk hari ini ya kakak-kakak sekalian ya. Jadi saya persilakan untuk mungkin satu orang dipimpin doa untuk kita menutup proses kita di hari ini. Silakan kakak-kakak. Kak Desi mungkin? Atau Kak Herlin silakan. Halo. Halo. Hai Pak. Kak Ulfa silakan berdoa untuk menutup kegiatan kita di saat ini. Silakan Kak. Atau Kak Herlin silakan berdoa untuk menutup kegiatan kita di hari ini. Ya, Kak. Ya silakan. Ya, Kak Fasil beserta teman-teman sekalian, saya akan membawakan doa secara agama Kristen. Mohon maaf bagi teman-teman yang beragama Muslim. Kalau ada di dalam grup ini bisa menyelesaikan dengan keyakinan kakak-kakak sekalian. Mari kita ada di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan dan Tuhan berikan bagi kami di saat ini, di pertemuan perdana kami dalam kegiatan pengembangan PT Guru PJOK. Tuhan berkati segala aktivitas kami dari perdana sampai pada akhirnya, segala tugas yang ada yang diberikan. Tuhan tolong kami, bukan karena kekuatan kami tetapi karena pertolongan Tuhan di kehidupan kami semua peserta yang ada di sini, hingga kami boleh ada dengan kesehatan yang baik hingga proses ini berlangsung dengan skala baik, dengan tuntunan dan campur tangan dari Bapa Surgawi Tuhan dan Roh Kudus. Tuhan Yesus juga berkati Kak Fasil yang membantu kami di dalam ini kelas tersebut, berikan kekuatan serta segala tugas dan tanggung jawab yang ada dalam pundak beliau. Tuhan tolong kami dengan Fasil kami hingga segala proses pembelajaran kami berlangsung dengan baik. Segala ungkapan syukur dan terima kasih kami pulangkan kepada Tuhan. Banyak kekurangan yang kami miliki, tapi kelebihan itu hanya milik Tuhan. Tuhan akan berikan bagi kami selaku anak-anak Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan ungkapan syukur kami di malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Herlin. Selamat malam kakak, selamat beristirahat. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Ya. Gede.